Selamat datang kembali anak-anak kelas 5. Mari belajar bersama Bu Guru Sri. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar di tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernafasan manusia, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum belajar, tidak lupa Bu Guru mengingatkan agar anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, memakai masker, serta menjaga jarak. Nah, hari ini pembelajaran kita memiliki 3 tujuan, yaitu yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan langkah-langkah membuat gambar cerita dengan percaya diri. Yang kedua, dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan teknik pewarnaan gambar dengan percaya diri. Yang ketiga, dengan penugasan, siswa mampu menjelaskan akibat tidak melaksanakan tanggung jawab dengan tepat. Nah, anak-anak, yang akan pertama kali kita bahas adalah mengenai langkah-langkah membuat gambar cerita. Jadi, ada 3 langkah dalam membuat gambar cerita, yaitu yang pertama, persiapan bahan dan alat. Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya kamu tentukan dahulu jenis teknik yang akan kamu gunakan. Apakah menggunakan teknik basah atau teknik kering. Setelah itu, persiapkan alat dan bahan sesuai dengan teknik yang digunakan. Nah, pada gambar disajikan bahwa satu teknik basah dan satu teknik kering. Yang teknik kering menggunakan pensil warna atau krayon, sedangkan yang teknik basah menggunakan cat air ataupun cat minyak. Nah, langkah kedua adalah pembuatan sketsa. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah membuat sketsa. Sketsa sebaiknya dibuat lebih dari 1 agar kita dapat memilih yang terbaik. Langkah yang ketiga atau langkah terakhir adalah penyempurnaan gambar. Dari beberapa sketsa yang dibuat, dapat dipilih 1 sketsa yang menurutmu paling baik. Kemudian, sempurnakan dengan menghapus garis-garis yang tidak perlu dan menambah garis atau coretan yang dirasa perlu agar gambar tampak lebih hidup. Jika sudah mantap, warnai gambarmu dengan baik. Nah, seperti yang Bu Guru jelaskan tadi, ada 2 teknik pewarnaan yang dapat dipilih, yaitu pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Teknik pewarnaan basah ialah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Sebaliknya, teknik pewarnaan kering ialah pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, krayon, atau oil pastel. Nah, perhatikanlah gambar yang belum diwarnai dan setelah diwarnai berikut ini. Setelah diwarnai, gambar menjadi lebih hidup dan lebih sesuai dengan keadaan di lingkungan aslinya ya. Nah, setelah gambar diwarnai, susunlah menjadi cerita yang berurut sesuai dengan urutan atau alur ceritanya. Nah, pada gambar cerita yang Guru tayangkan ini, cerita menggunakan 4 gambar yang menampilkan urutan kejadian dari cerita yang berjudul Akibat Tidak Bekerja Sama. Nah, karena gambar cerita tentu saja memuat gambar dan ceritanya. Pada gambar cerita ini diceritakan bahwa Jaka dan Rudi diberi gambar yang harus diwarnai. Di gambar selanjutnya ditunjukkan bahwa Jaka mulai mewarnai gambar, namun Rudi masih saja bermain. Selanjutnya teman-teman lain sudah selesai mewarnai. Terlihat di sana Rudi mulai panik
Rudi dan Jaka mulai panik ya karena pekerjaan mereka belum selesai akibat Rudi yang bermain. Kemudian di gambar keempat atau di gambar terakhir, Rudi meminta maaf kepada Jaka. Maafkan aku Jaka, gara-gara aku terus bermain, gambar kita belum selesai diwarnai. Iya Rudi, ayo kita kerjakan. Nah, pada gambar ini ada tanggung jawab yang tidak dilaksanakan oleh Rudi sehingga berakibat pada kelompoknya, yaitu Rudi terus bermain padahal seharusnya tanggung jawabnya dia adalah mewarnai gambar yang menjadi bagian dari kelompoknya. Sedangkan Jaka sudah melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu dia sudah mewarnai gambar. Nah, apa akibat dari tidak melaksanakan tanggung jawab seperti yang dilakukan oleh Rudi itu? Ya, pekerjaan yang ditugaskan kepadanya tidak selesai. Bahkan mungkin saja akan mendapatkan hukuman dari guru apabila sampai akhir pelajaran gambarnya belum selesai diwarnai. Nah, anak-anak, selalu ada sanksi ataupun selalu ada akibat apabila kita tidak melaksanakan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Nah, pada gambar ini kalian lihat bahwa akibat dari Rudi yang melalaikan tanggung jawabnya adalah gambarnya tidak selesai. Nah, untuk memantapkan pemahaman kalian mengenai pelaksanaan tanggung jawab, kerjakanlah tugas berikut ini. Yang pertama, mengapa kita harus melaksanakan tanggung jawab di rumah, sekolah, dan masyarakat? Yang kedua, apa akibatnya jika kita tidak melaksanakan tanggung jawab di rumah? Yang ketiga, apa akibatnya jika kita tidak melaksanakan tanggung jawab di sekolah? Dan yang terakhir, apa akibatnya jika kita tidak melaksanakan tanggung jawab di masyarakat? Nah, kerjakan tugas ini di buku latihan kalian. Kemudian Ibu tunggu jawabannya sampai pukul 6 sore. Wah, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung pertemuan. Terima kasih karena sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap semangat sehat dan semangat belajar.